Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bil imani wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan kehidupan, nikmat iman dan Islam. Perkenalkan, nama saya Abad Mahron Hairul Falah, Dr. Andes Magister Kesehatan Masyarakat. Saya adalah sarjana administrasi negara, lulusan dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, dan saya melanjutkan program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, mengambil konsentrasi administrasi rumah sakit di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap di Prodi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Palatehan di Serang, Banten. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bidang mata kuliah yang saya ampu selama mengejar di D3 Keperawatan. Itu adalah mata kuliah antropologi kesehatan. Mata kuliah antropologi kesehatan ini kodenya adalah WAT 22.2.11 yang mempunyai bobot 2 SKS ya, teori. Deskripsi mata kuliah ini adalah berfokus pada pemahaman teori-teori tentang budaya atau kebudayaan, keperawatan interkultural, kemudian budaya kerja, dan sistem medis. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah antropologi kesehatan ini adalah pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian CPL yang kedua adalah menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Kemudian CPL yang ketiga adalah menghargai keanekaragaman budaya, pandangan hidup setiap klien, kemudian pandangan hidup dan pola pikir pasien. Kemudian CPL yang keempat adalah memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut klien yaitu pasien, menghormati hak pasien dan menghargai pasien untuk memilih dan menentukan sendiri asuhan keperawatan dan kesehatan yang diberikan, serta perawat itu bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, yaitu informasi yang dituangkan dalam status pasien atau dokumentasi keperawatan. Mata kuliah antropologi kesehatan ini untuk mencapai tujuannya itu, maka teknik yang digunakan adalah DIA, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery adalah teknik penyampaian materi pembelajaran yang saya lakukan dengan cara penyampaian bahan materi atau bahan tayang berupa PowerPoint, video pembelajaran, modul, dan buku referensi melalui aplikasi SIAKAD dan LMS yang digunakan di Universitas Palatehan, dan perkuliahan dilangsungkan secara luring, secara tatap muka di kelas. Dalam teknik delivery ini membangkitkan konsentrasi mahasiswa dalam pembelajaran
saya selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiswa. Kemudian juga saya selalu menyampaikan apakah mahasiswa sudah memahami atau belum. Ini supaya konsentrasi mahasiswa dalam menyimak mata kuliah ini, mereka akan terus memahami dan dapat mengembangkan pola pikir yang kritis, juga dan semangat dalam belajar. Kemudian yang kedua adalah interaction, yaitu menggunakan media pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka, secara langsung atau luring. Kemudian mahasiswa itu menggunakan disinkronisasikan dengan aplikasi SIAKAD dan LMS, yaitu untuk absensi, untuk unduh materi berupa video pembelajaran ataupun handout ataupun PowerPoint, serta mengisi kemajuan dosen. Jadi setiap pertemuan itu sudah tercantum tanggal berapa materi itu, pertemuan keberapa diberikan. Kemudian yang ketiga, teknik yang ketiga adalah asesmen. Teknik yang terakhir ini adalah penilaian. Dalam proses ini selaku dosen pengajar melakukan evaluasi kepada mahasiswa, menilai kemajuan mahasiswa terhadap pemahaman apa yang sudah diberikan, dan assessment ini adalah dalam kehadiran ditetapkan 10%, tugas dan kuis 10%, dan UTS 35% atau ujian tengah semester 30%, dan terakhir adalah ujian akhir semester sebanyak 45%. Nah, untuk memotivasi mahasiswa agar aktif dan disiplin, selalu menyampaikan materi itu, selalu mengajukan pertanyaan dan menyelesaikan tugas sesuai dengan diminta dengan baik. Kemudian mahasiswa itu diberikan rewardnya adalah diberikan nilai aktivitas kelas. Itulah mata kuliah antropologi kesehatan ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan cuplikan proses pembelajaran mengajar mata kuliah antropologi kesehatan secara tatap muka langsung, secara luring di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita pertemuan ke-12 ya. Pertemuan ke-12 itu kita akan membahas budaya kerja perawat ya. Budaya kerja perawat ini sesuai dengan CPL ya. CPL-nya adalah semua mahasiswa itu harus menjunjung tinggi nilai komunikasi, nilai kemanusiaan ya. Kemudian Indonesia itu karena ribuan suku bangsa dan suku bahasa, kita menghargai keragaman itu dipakainya dalam tugas kita, keperawatan interkultural. Bapak sudah bahas kan bagaimana sih cara kita mengenal budaya klien kita atau pasien kita, atau kita mengenal budaya kita sendiri. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada kepribadian umum, dan yang kelima ada pikiran kolektif. Kalau kita belajar sekarang pakai seragam putih-putih, nanti bekerja ada seragam putihnya, ada seragam khusus di rumah sakit yang mencerminkan simbol sebagai perawat. Ada seperti kita lihat kan, ada yang hijau, baju hijau,
kemarin di Cilegon baju abu-abu ya, baju abu-abu, RSUD Cilegon baju abu-abu, ada yang batik, tiap seragam itu simbol ya, itu unsur, namanya unsur budaya. Kemudian yang keempat dari etos itu daya yang memancar. Kalau orang Banten kan etosnya, jadi bahasanya tadi, bahasa orang Banten itu kan tidak mengenal tingkatan atau undak usuk bahasa, tapi orang Banten itu etosnya adalah budaya, bahasanya setara. Bahasa setara itu termasuk egalitas. Nah, masyarakat egalitas. Jadi etos budaya orang Banten, masyarakatnya adalah kesetaraan atau egalitas, dan kesetaraan dan egalitas itu sebagai syarat terwujudnya masyarakat demokratis. Kalau orang Jawa dan orang Priangan, Jawa Solo, Jawa Jogja, itu bahasanya kan ada tingkatan, ada untuk usuk bahasa, itu mencerminkan masyarakat feodal, ya. Kemudian mengenal budaya itu dari kepribadian umum, profesionalisme seorang perawat. Jadi apa-apa yang tampil dalam penampilan budaya perawat, dari kebiasaannya, dari dari dia menghargai, dia paham terhadap etika profesi, terutama etika keperawatan, itu paham betul, dia paham. Jadi paham itu bukan hanya tahu ya, tapi betul-betul mengerti dan diimplementasikan dalam tugas-tugasnya sebagai perawat ya. Di antaranya perawat itu harus ramah, kemudian perawat itu menghargai pasien, kemudian menjaga kerahasiaan pasien. Di etika keperawatan tidak boleh ya, tidak boleh rahasia pasien itu diumbar, tidak boleh, kecuali kalau kita diminta di pengadilan. Kalau di pengadilan dijamin oleh hukum, jadi menceritakan seseorang pasien boleh, tapi untuk keperluan proses peradilan ya itu bisa juga. Kalau kita bikin konten dan pihak rumah sakit keberatan, tidak diberi nilai, juga membahayakan kita ya, membahayakan kita. Makanya dari sekarang itu sebagai diatur dalam etika profesi, termasuk yang praktek juga ya, praktek rumah sakit tidak boleh ya, gitu ya, membicarakan kondisi pasien. Nah, itu budaya perawat, termasuk pemahaman etika profesi, penampilannya, terus bahasa dan simbol. Dan bahasa dan simbol ini yang ditemui di lapangan ya. Kalau nggak mengerjakan status pasien atau dokumentasi keperawatan, itu juga kita dianggap tidak mempunyai budaya kerja perawat ya. Itu penting, itu pentingnya ya. Jadi penting ya budaya perawat itu, walaupun secara internal budaya perawat itu dipengaruhi juga oleh budaya keseluruhan institusi rumah sakit atau klinik ya. Ya, kalau rumah sakitnya aware terhadap kemajuan rumah sakit, ya pasti dipantau secara ketat ya. Setiap perawat itu dipantau bagaimana dia melaksanakan tugasnya ya, tugas berhadapan dengan pasien secara langsung, harus ramah, harus caring, caring terhadap pasien, harus empati kepada pasien. Itu jangan membuat interaksi yang
kooperatif. Yang di kooperatif itu penampilannya kita tuh angkuh, sombong gitu ya, itu kan harus tidak boleh. Harus kita tuh ramah, menghargai pasien itu, karena setiap pasien itu moodnya beda-beda ya. Di samping moodnya beda-beda, setiap kasus penyakit itu beda-beda gitu kan. Setiap penyakit bagi tiap orang itu beda-beda pengaruh fisiknya ya. Beda-beda pengaruh fisiknya, setiap penyakit itu beda-beda pengaruh fisiknya. Itu harus ditanamkan di dalam diri kita bahwa pasien itu selain beragam bahasa, budaya, kebiasaan dari aspek medis, setiap orang tuh beda penerimaan penyakit. Makanya salah satu aspek yang harus dipahami oleh perawat, kita tuh harus memahami mood atau perasaan ya, tingkat bagaimana ngelola perasaan setiap pasien gitu ya. Indonesia itu kan yang dikeluhkan oleh pemerintahan pusat kan banyaknya pasien lari ke luar ya, keluar. Makanya Kementerian Kesehatan itu salah satu terobosannya itu telah menetapkan mutu pelayanan kesehatan itu harus di bawah, yang rawat jalan ya, yang rawat jalan itu harus di bawah 60 menit ya. Jangan sampai seperti di sebuah rumah sakit, pasien diantar beberapa orang ngantri. Kalau pakai BPJS harus pinjar sendiri pasiennya, dari nunggu di BPJS, nunggu ke ruangan, lama lagi, habis dari ruangan diperiksa, ke apotek ngambil obat, itu tuh bisa 3 jam, bisa 4 jam. Atau kasus di rumah sakit bisa seharian, terutama di apoteknya lama juga. Nah, makanya yang di Serang, yang Bapak nilai sudah menerapkan standar mutu pelayanan rawat jalan di bawah 60 menit itu rumah sakit RSUD Banten ya, rumah sakit rujukan Banten. Di RSUD Banten itu seorang pasien, misalkan dia periksa ke dalam, dari dalam dia periksa ke lab gitu, hanya 40 menit plus ngambil obatnya udah 40 menit. Terus kalau obat itu diperiksakan lama, dibilang sama petugas apotek tuh, Bapak Ibu, ini obatnya agak lama karena diracik, mau diantar ditunggu atau diantar pakai paket pengiriman tuh seperti JNE gitu kan. Nah itu, jadi pulang datang ada paket datang ya. Karena nanti di perubahan sekarang itu tenaga kesehatan, tenaga medis di rumah sakit itu perawat, bidan, apoteker, dan dokter harus punya pemikiran itu seperti pola pikir seperti pilot. Pilot itu kan tanggung jawabnya dia membawa orang penumpang di pesawat itu, keselamatannya ada di tangan pilot. Nah, perawat, bidan, dokter di rumah sakit yang melayani pasien rawat jalan itu harus punya pola pikir seperti pilot. Orang datang yang sakit berobat itu kepatalan sehingga dia bisa meninggal di rumah sakit, itu akan membuat masalah besar. Diheboh lah, apalagi sekarang heboh diangkat di medsos gitu kan, ramai jadi viral.
jadilah jelek rumah sakitnya. Nah itu jadi pola pikir bahwa pasien akan kegawatan pasien yang datang itu di rumah sakit, pola pikirnya itu kita seperti pilot, keselamatan selama di rumah sakit itu tanggung jawab semuanya. Indonesia juga akan mengembangkan hospital tourism itu, ya. Nah, makanya budaya perawat itu juga harus mengembangkan kemampuan terutama berbahasa Inggris. Ya, jangan sampai seperti yang dikeluhkan oleh PPNI, Persatuan Perawat Indonesia, yang mengatakan katanya di negara-negara Arab itu yang laku adalah perawat Filipina. Ya, selain perawat Filipina itu menguasai bahasa Inggrisnya lebih baik, juga budaya yang diajarkan perawat di Filipina itu adalah kemampuan komunikasi dan konseling. Itulah kemampuan komunikasi konseling itu harus dimiliki lebih, ya. Mungkin bahasanya sudah situ, tapi silakan ada yang ingin bertanya. Halo, silakan. Ada yang ingin bertanya? Bagaimana cara kita mempertahankan budaya kita gitu, terutama saat keluar negeri? Apakah kita perlu mempertahankan budaya kita seperti sopan santun gitu, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tika. Ya, kan. Jadi kita walaupun di pergaulan internasional, ya, orang yang punya prinsip pasti tetap mempertahankan prinsipnya itu, etika kita. Ya, cukup Pak Tika. Kenapa berbeda dengan perawat laki-laki dan perempuan? Apakah ada peran ganda dalam isi tersebut? Baiklah, terima kasih Leli. Mungkin pada beberapa rumah sakit sudah tidak, ya. Mungkin hanya ada di beberapa rumah sakit saja. Oh, ini harus ditangani karena perempuan terbuka auratnya, ya tangannya perawat perempuan gitu. Tapi nggak ada perbedaan khusus, ya kalau keperawatan, kecuali bidan kan harus beda. Kalau di Thailand, di negara di Belanda, bidan itu ada laki-laki. Tapi di Indonesia kan perawat mah enggak, ya, laki-laki perempuan. Ya, di Thailand, coba tanya ke yang pernah ke Thailand atau berobat, bidan itu laki-laki di Thailand. Kemudian di Belanda juga bidan itu ada laki-laki gitu. Ya, karena Indonesia masih menjunjung banyak beragama Islam dan menjaga etika bahwa ada hal-hal yang tidak boleh dilihat oleh lawan jenis gitu, ya. Makanya tapi tidak semuanya Leli, ya, tidak semua aspek, ya, kecuali dalam hal kebidanan, ya. Keperawatan mah tidak, ya, ada sekarang. Cukup Leli. Ya, terima kasih Leli. Karena budaya dapat mengaruhi persepsi pasien terhadap pengobatan dan juga keberlangsungan perawatan. Ya, terima kasih Bagas pertanyaannya. Pasiennya, ya, pandangan pasiennya. Kan ada kasus pasien itu pengen cepat sembuh tuh pindah-pindah, menganggap ini pelayanan rumah sakit ini kurang bagus, pindah ke rumah sakit lain, atau di dokter ini kurang bagus, pindah gitu kan. Itu persepsi kan, persepsi pasien. Jadi, nah ini juga dalam keperawatan penting, kitanya juga harus harus empati, harus caring, harus punya sensitivitas terhadap keadaan dan pola pikir pasien. Ya, itu budaya perawat sangat penting gitu, ya. Jadi memahami proses internalisasi itu kan setiap
setiap orang tuh beda-beda ya. Internalisasi itu kalau orang tuanya membimbing proses mengelola perasaan dari sekecil gitu kan. Orang tua tuh kan ada yang membiarkan saja mah ya, nanti udah dewasa juga orangnya ekspresif ya. Tapi kalau orang tuanya ngebimbing, nggak boleh gitu, sabar gitu kan. Kalau diajari dari kecil ya, kan internalisasi itu proses kita mengatur perasaan menghadapi lingkungan. Ya kalau di orang tuanya diarahkan terus, akan pribadinya juga bagus gitu, tidak ekspresif, tidak ya sabarlah gitu ya, hal-hal kecil mah gitu ya, kecuali ada hal-hal juga protesnya baik-baik saja gitu ya. Itu budaya, terutama budaya itu kan kata kuncinya Bagus harus ingat ya, budaya itu learned behavior, kebiasaan yang diajarkan gitu ya. Learned behavior, kebiasaan yang diajarkan. Udah cukup Bagas? Ya, terima kasih Bagas. Apakah perawat itu masih perlu mempertimbangkan aspek budaya pasien? Kalau enggak, terima kasih Bagas pertanyaannya ya. Yang didahulukan adalah prinsip kadarnya. Tapi memahami budaya pasiennya juga tetap dipelihara gitu kan. Seperti ya orang Islam biasanya kan lagi puasa itu kan walaupun dia agak ya kalau yang parah mah kan pasti pasrah aja kan. Tapi kalau yang masih bicara maaf saya lagi puasa gitu, nanti aja ya diinjeksinya gitu kan, bisa nawar gitu ya. Tapi itu tetap budaya menghargai kita sebagai perawat, budaya menghargai pasiennya harus tetap ada ya, kecuali yang di keperawatan gadar itu. Makanya yang diutamakan itu yang sama sekali tidak sadar. Kalau yang sama sekali tidak sadar itu harus cepat diperiksa apakah dia itu udah benar-benar meninggal atau masih ada nyawanya masih ada. Itu harus cepat diselamatkan. Dan dalam kasus itu kan pasti si pasiennya itu kan tidak sadar, tapi nyawanya masih ada ya. Harus tindakan, kalau napasnya henti kan kita resusitasi ya. Udah belajar kan resusitasi? Udah ya. Itu kalau henti nafas ya, kalau henti nafas kan itu napasannya tidak sadar ya, resusitasi. Tapi yang ditanyakan oleh Leli tadi ya, kalau lagi nggak sadar makan kalau nggak sadar pasti masa sih resusitasi pasien wanita sama laki-laki kan ada resusitasi, ada meniupkan nafas ya ke mulutnya. Itu kan itu etikanya kan kurang pantas ya. Ya makanya Leli, yang ditanyakan Leli itu tadi, kalau pasiennya, kecuali pasiennya tidak sama sekali henti nafasnya tidak sadar gitu ya. Kalau sama sekali henti nafas tidak sadar, dilakukan resusitasi sama perawat laki-laki nggak apa-apa. Begitu ya Habib. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, pertemuan ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Papa paparkan tadi menjadi bahan bekal kita nanti untuk praktek, atau nanti sudah lulus bekal untuk bekerja di lapangan ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.